Bung Joy, menang 2-0 atas Filipina, kita masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah prestasi bersejarah untuk Indonesia, Bung Joy. Prestasi iya, tapi kalau sejarah menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos putaran akhir ya untuk subgrup di Asia. Bahkan tahun 86 dengan Om Sinyo Aliandu, ada Heri Kiswanto, mungkin Coach Haji ingat, ada Feral Raymond Hatu, Indonesia tinggal 4 kali main dan bisa langsung ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan, kalau lolos lewat posisi 1 dan 2, kalau tidak lewat babak keempat. Jadi kalau dibilang prestasi oke lah, tapi kalau sejarah jangan dilupakan prestasi tahun 86 lebih advance. Jadi menurut saya gimmick itu nggak perlu diperpanjang lah, tapi bahwa maju ke putaran ketiga sebuah prestasi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, kembali lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Falco Ngoe. Menanggapi pernyataan dari manusia yang satu ini ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, pasti teman-teman sudah tahu ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga ya, ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu bukan merupakan sebuah sejarah. Menurut dia, kalau prestasi iya, tetapi sejarah tidak. Inilah tipe orang-orang yang tidak tahu bersyukur, ya, tidak tahu bersyukur atas sebuah keberhasilan, atas sebuah sejarah yang telah diciptakan oleh timnas Indonesia, di mana timnas kita berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026, teman-teman. Mungkin orang ini ya, mungkin orang ini ingin bernasib sama seperti Towel yang kalau teman-teman sudah nonton pada video saya kemarin, Towel itu dilempari dengan botol minuman, ya, botol air mineral. Jadi bersiap-siaplah Anda akan bernasib sama seperti Bung Towel. Nah teman-teman, berikut ada teriakan-teriakan nama Bung Towel itu menggema di Stadion Gelora Bung Karno. Bukan hanya di Stadion Gelora Bung Karno, tetapi di luar ketika orang sedang melakukan nobar, selalu saja meneriaki namanya si Towel, si Towel, si Towel. Mari kita simak bersama-sama. Towel, buat apa Towel? Towel itu tak ada gunanya. Buat apa Towel? Buat apa Towel? Towel itu tak ada gunanya. Saking kesalnya mereka sama si Towel ya. Buat apa Towel? Buat apa Towel? Towel itu nggak ada gunanya. Towel itu lebih pantas dilempari dengan botol air mineral. Wah, hujan ya kemarin waktu Dimas main itu. Ini jiwa nasionalisme yang ditunjukkan oleh para supporter timnas Indonesia ini luar biasa ya. Indonesia! 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 Erick Thohir Said Towel? Bapak Erick Thohir aja menyebut nama Towel. Towel, Towel, Towel. Menggema di stadionnya. Ya, memang benar-benar Bung Towel ini disambut dengan teriakan yang sangat meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Sebenarnya yang jadi pelatih ini siapa sih? Kok Bung Towel yang diteriaki? Kalian sadar nggak, timnas ini beneran jadi anak debutan yang berkelahi sendiri di ronde 3. Bayangin aja semua musuhnya pada punya ranking 2 digit. Nah, tiba-tiba ada timnas yang rankingnya masih 3 digit, yaitu 134, justru menyala-nyala di sana. Gak cuma itu, timnas ini bahkan jadi satu-satunya negara dari regionalnya, yaitu ASEAN, yang berhasil lolos ke ronde 3. Ya, dialah timnas Indonesia. Sebuah negara yang untuk pertama kalinya mencatat sejarah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Seperti nggak kebayang sih, negara yang punya ranking 134 ini akan diadu dan kemungkinan bakalan bertemu dengan timnas-timnas langganan Piala Dunia semacam Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Bahkan ya, akun resmi FIFA yaitu FIFA World Cup bahkan memposting foto Tom Haye dan salah satunya juga foto Rizky Ridho yang disandingkan dengan timnas Korea Selatan. Dan buat timnas Indonesia yang akhir-akhir ini selalu buat kita bangga, kita cuma mau bilang, Halo, terima kasih ya. Terima kasih ya, Coach Sintayong. Tapi bukan untuk si Towel. Nah, ini adalah ucapan terima kasih ya dari Kapten Tim Asnawi Mangkualam kepada para Ultras Garuda di Stadion GBK, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya, supporter hari ini sudah datang mendukung kami. Apa yang saya janjikan, Tidak kulupakan nan terkenang sedupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itulah sebuah ungkapan terima kasih dari Kapten Tim Asnawi Mangkualam kepada para supporter ya, yang telah mendukung mereka hingga pada akhirnya timnas kita bisa lolos ke fase ketiga. Padahal tadi Oki bilang di atas panggung tidak cuma ada Towel, tapi ada aku. Tunggu aku turun dulu, sambit lagi. Mana nih yang bilang King Indo masih harus dapat Piala AFF? Mana? Hah? Mana? Gak penting Piala AFF tuh ya. Udah auto Piala Asia 2027 bos. OTW Menyala kualifikasi abangku. Piala Dunia putaran 3. Masih zaman Piala AFF. Ya elah dek. ini panggung terakhir, pertama dan terakhir, Bu. Aku nggak akan mau lagi sama Bung Towel. gue izin untuk stage video ini. Ini panggung supporter pertama dan Indonesia terakhir atau pengamat sama Indonesia Bung Towel ya. itu yang model-model kayak gitu, yang selalu mengkritik-kritik ya performa dari Sintayong. Padahal Sintayong performanya menurut gue ya sebagai pelatih bagus-bagus banget. Iya. Ya wajar lah kenapa pemain-pemain lokal yang kalah saing. Ya lihat aja kompetisinya bagaimana. Bayangin dari zaman Nurdin Halid, Johar Arifin dibagi jadi dua kubu jadi IPL sama ISL. Nah pada saat itu tuh yang era-era 2011 sampai 2015 tuh pemain timnasnya dari IPL semua, sampai pas saat itu dibantai sama Bahrain 10-0. Nah yang lebih deg-degnya lagi tuh pas era-era sebelum Bapak Erick Thohir dan Pak Iwan Bule tuh, pasti kalau lawan tim Timur Tengah nih pasti selalu kebantai. Terus kalau lawan Vietnam, Malaysia, kita udah deg-degan, udah jantungan. Kalau sekarang beda, era Sintayong lawan Malaysia aja kita kecil. Lawan Vietnam di kandangnya Vietnam 3-0.
Makanya itu dah, tolong dong pengamat atau supporter yang benci akan format ST, kalian sadar nggak dengan sepak bola yang dulu tuh dari 2010 awal hingga 2015? Gua jujur agak nyesek sih, apalagi pas saat SEA Games tahun 2014 tuh, yang SEA Games apa tuh yang waktu pas saat itu di banned FIFA gitu nyesek banget coba itu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, dan ini jangan lupa ya icon plusnya yang di bulat profil ini dipencet, dihilangkan di layar HP. Ya, bukannya mau sombong ya, timnas Indonesia saat ini bukan lagi level di AFF ya, tapi level timnas Indonesia saat ini adalah Asia, Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah level timnas saat ini. Banyak pengamat yang tidak menyadari bahwa ketika timnas kita masih amburadul ya, itu kita bermain di Piala AFF saja, saat bertemu Malaysia, kemudian Filipina, Vietnam, Thailand, belum mulai pertandingan saja para pemain sudah ketakutan. Tetapi saat ini, suka tidak suka, Coach Sintayong berhasil memacu mental para pemain kita. Ketika masuk di lapangan harus angkat kepala bahwa kita bisa mengalahkan siapapun tanpa melihat ranking mereka itu di atas kita. Buktinya di Piala Asia kemarin, timnas U23 berhasil lolos sampai ke semifinal. Buktinya di Piala Asia kemarin, timnas senior berhasil lolos sampai ke 16 besar. Dan buktinya sekarang timnas kita lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan artinya secara otomatis Piala Asia 2027 Indonesia lolos tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kenapa nggak sekalian pakai batako aja ya? Timnas Indonesia resmi menjadi satu-satunya tim ASEAN yang memastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, meninggalkan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang sudah dipastikan tidak lolos, dan menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sudah memastikan diri lolos ke babak final Piala Asia. Babak final itu maksudnya bukan kualifikasi ya, ke Piala Asia 2027. Dan ini kelihatan gak nyangka ya, bahwa beberapa tahun yang lalu kita masih berkutit, kita masih berputar di pertanyaan apakah kita bisa lebih baik daripada Thailand maupun Vietnam. Kita selalu tertinggal, kita selalu kalah di AFF dan sebagainya. Tapi sekarang kita bahkan bukan secara head to head sih, tapi secara prestasi kita di Asia, secara perlawanan kita di Asia ya, itu kita mengungguli Vietnam dan Thailand. Ya bahkan kita menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak ketiga aja, itu udah bentuk dari progres yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat memang secara progres yang ditunjukkan oleh ST ini bukan suatu hal yang mengejutkan, karena kan progres itu selalu meningkat, selalu menanjak. Memang nggak selalu naik ya, tapi arahnya itu ke atas, dan inilah buah dari kesabaran itu. Bahkan ini tim yang mayoritas itu baru dibentuk, baru beberapa match mereka main bareng, tetapi kelihatan bagaimana mereka terutama daya juangnya, yang gue nggak melihat pemain keturunan itu beda daya juangnya dengan pemain-pemain asli. Di sini nggak ada, mereka tuh sama, daya juangnya sama. Kemarin kelihatan Tom Hai ketika cetak gol dia begitu emosional. Jadi menurut gue sih mereka satu, mereka semua punya satu misi yang sama, satu visi yang sama, satu mimpi yang sama, yaitu membawa timnas Indonesia berjaya bukan hanya di ASEAN, tapi di Asia, bahkan di dunia. Salut untuk timnas Indonesia, terus berprogres, terus berproses, dan jangan lupa tetap rendah hati. Segitu dulu, dan jangan lupa untuk tetap rendah hati. Ya, jika masih ada yang merasa iri dengan kehadiran para pemain keturunan ya, itu adalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur. Karena kalau kita melihat bahkan ada negara-negara tetangga itu merasa terkejut
Karena para pemain diaspora ini, mereka bergabung bersama timnas dan menjadi warga negara Indonesia itu tanpa dibayar sepeser pun. Kan biasanya di negara lain tuh kalau mau menaturalisasikan pemain itu, biasanya mereka itu dibayar. Seperti kita membeli pemain di klub-klub itu. Tapi Indonesia tidak. Ya, Indonesia tidak. Sudah tidak ada bayaran. Kemudian totalitas yang ditunjukkan oleh para pemain keturunan ini sangat-sangat luar biasa. Teman-teman perhatikan ketika Tom Haye mencetak gol pertama di gawangnya Filipina. Sebuah ekspresi yang sangat-sangat emosional ditunjukkan Tom Haye ya, ketika dia melakukan selebrasi. Ya, walaupun pada akhirnya selebrasi itu berujung ada sedikit ya kacau ya, tidak sesuai dengan rencananya dia. Tapi kita harus memberikan apresiasi ya. Jiwa nasionalisme yang ditunjukkan oleh para pemain-pemain diaspora ini sangat-sangat luar biasa. Mereka membuktikan bahwa mereka hadir di Indonesia itu benar-benar untuk merah putih. Ya. Jadi buat Anda-Anda, Towel CS yang masih meragukan para pemain diaspora atau para pemain keturunan ini, saya saran kepada Anda-Anda semua, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Dan bagi Anda-Anda yang masih meragukan prestasi dari Coach Sintayong, segeralah bertobat. Sebuah prestasi bukan berarti harus mengangkat trofi. Kita tentunya melihat grafik. Grafik yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong itu nampak jelas ya, grafiknya meningkat, naik terus. Tetapi saya melihat si Towel CS ini mereka menginginkan ketika kita memuji bahwa Coach Sintayong ini hebat, mereka malah bertanya, kalau hebat, mana pialanya? Kok belum pernah juara AFF? Itulah daya berpikir yang lemah, daya berpikir yang ketika orang sudah berpikir untuk tinggal di bulan, ya, orang berpikir untuk tinggal di bulan, tapi si Towel masih berpikir untuk tinggal di bumi ini. Masih susah payah cari tanah untuk bangun rumah. Ada yang menarik dan menjadi ramai dari netizen juga selain hasil pertandingan kemarin adalah Anang and Friends yang tampil di akhir nyanyi betul ya. Gebiar ya, dan lagu yang lain di saat pemain ada di lingkaran tengah yang biasanya bernyanyi bersama pada Negeri atau tanah airku ya, menjadi satu momen refleksi dan juga nasionalisme biasanya. Dan ini kemudian dianggap diganggu oleh penampilan Anang yang kayak karaokean gitu. Tapi yang gue lihat sebenarnya ini mirip seperti treatment FIBA yang waktu gue bawain kejuaraan dunia basket yang mengadaptasi dari NBA. Bahwa ini memang di-create oleh penyelenggara acara, bukan oleh broadcaster, untuk memberikan sportainment, karena di situ juga ada fan cam, kasih lihat wajah orang penonton di layar besar dengan ada misalnya disuruh ngapain. Kemudian juga di akhir ada wawancara dengan pemain yang suaranya kedengaran ke seluruh supporter. Jadi ini merupakan mungkin rencana baru untuk bikin ini benar-benar jadi sportainment. Tapi kelihatannya ini harus direvisi ulang, karena kelihatannya masyarakat dan penonton juga malah merasa terganggu. Menurut gue itu bisa ditaruh setelah pemain-pemain bernyanyi bersama dengan supporter seperti biasanya di akhir pertandingan. Setelah itu baru bisa bernyanyi bersama, dan bisa saja bukan hanya Anang, bisa Duta, Silon Seven, bisa yang lain. Gimana menurut kalian? Ya, kemarin memang banyak yang kecewa ya ketika para pemain sedang berada di dalam lingkaran itu, malah yang keluar Anang dan Ashanty ya. Tapi sebenarnya ini bukan kemauan dari Anang dan Ashanty, tapi ini merupakan sebuah acara yang sudah disusun sebelumnya. Nah, mari kita bersama-sama coba melihat klarifikasi dari Anang dan Ashanty berikut ini ya, teman-teman. Sosial media. Kenapa aku menjelaskan itu? Karena takut kalau nanti bicara ada salah sedikit juga nanti jadi masalah. Jadi menurut aku dengan mengutip dari tempat sosial media, aku merasa aku itu bijaksana dalam menghadapi masalah.
itu ada penjelasan yang tertulis turun atau tertulis akan jauh lebih baik karena ada data yang ada apa ya, ada bukti tulisan yang memang sudah diedap oleh banyak teman-teman lain. Kalau aku penjelasan lagi ada misleading lagi dalam penjelasan, bisa memungkinkan kalau ada pembicaraan yang nanti. Iya, mungkin aku cerita deh ya, Pak. Kita kan memang diminta untuk mengisi acara tanggal 11 kemarin. Sebenarnya sih harusnya yang menceritakan detailnya ini bukan dari pihak kita ya, tapi dari pihak penyelenggara, karena kan sebaiknya memang mereka yang menceritakan. Tapi ya karena mungkin dulu ya udah kita menjelaskan sedikit bahwa ya kita diundang di tanggal 11, diminta untuk mensupport di tanggal 11, dan benar-benar murni kita tidak ada ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya mensupport timnas Indonesia gitu. Kalau dibilang kita FOMO atau apa, kita tuh emang sama, kalau timnas udah main mungkin rasa nasionalisme kita begitu besar. Jadi kayak kalau kita di rumah ada tanding bola, kita pasti pakai layar gede apa, kita tuh selalu support gitu. Tapi kalau yang benar-benar nonton di stadion tuh kita waktu pacaran kita ya, kita ke Senayan ya, kita nonton beberapa kali aja. Berarti ini lebih kepada miskomunikasi ya. Kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di brief kan kalau misalnya menang gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu maupun durasi maupun kapan nyanyinya. Kita juga selama pertandingan kemarin nggak yang di ruang bawah, enggak, kita benar-benar duduk di kursi karena kita lebih mengutamakan nonton bolanya gitu. Jadi begitu mau nyanyi dipanggil nyanyi gitu. Kita juga kemarin banyak ikutin aja karena kita nggak mau disangka kayak aduh ribet banget sih jadi ini penyanyi gini-gini. Jadi kita ikut aja, manut aja kapan suruh nyanyi, ikut nyanyinya. Kan banyak yang bilang kenapa nggak Indonesia Pusaka terakhir. Memang disuruhnya Indonesia Pusaka itu di pertengahan, dan kita lihat tanggal 6 juga ada penyanyi yang melakukan hal yang sama. Memang nggak disiarin ya karena orang banyak yang nggak tahu kita nyanyi Indonesia Pusaka. Jadi ya kita benar-benar ngikutin apa yang diarahkan oleh tim dari sana. Berarti ada rundown dan lagu sendiri sudah dipilih. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita nyanyi terus kita seenaknya bawain lagu kita gitu. Kita malah sebut di hari H, kita berdua tuh di hari check sound. Ini kayaknya kalau kan disuruh bawain lagu sendiri, lagu kita kan duet cita-citaan, so yang ada kita bukan bisa ditimpuk di situ gitu. Kali kita udah terus kita mikir apa ya lagu Mas Anang yang cocok, yang paling ngebeat ya itu ini. Tapi kita pas check sound udah gini, namanya bola kita kayak gak nyambung gitu. Makanya akhirnya kita ngomong ke tim kita, Mas boleh nggak itu tentatif gitu. Tapi balik lagi pas kita ngomong dari mereka udah di ACC udah dikatakan sesuai rundown. Jadi kalau kita juga saat itu terlalu banyak mau ganti atau apa-apa, kita ada rasa yang kayak takut jadi kenapa-napa gitu ya. Jadi menurut aku ya ini banyak salah di komunikasi. Tapi kamu sendiri sudah ngomong belum sama pihak penyelenggara? Karena kejadian ini kan artinya dan pihak, seperti apa tanggapan mereka? Selesai dari acara kemarin kan kita pulang, tim kita yang di sana sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi itu maksudnya minta gimana nih, ini kan kita memang mengisi acara, kita diminta untuk mengisi acara, tolong dijelaskan bahwa kita memang di sana hanya full support, tidak ada sedikit pun meminta apapun gitu. Dan kita memang di sana ya kita bangga banget itu bisa ada di situ. Tapi banyak Dan pihak dari mereka sendiri gimana tanggapannya, Mas? Banyak netizen mengatakan Bang Mas Anang tuh baru kenal bola timnas baru sekarang ini, sampai nggak tahu nih tentang tradisi timnas kalau habis main bola nih Bang. Cuma tahu ya bisa diatur. Memang salahnya kita tuh selalu nonton timnas tuh hanya pertandingannya. Dan di televisi kita yang atau kita yang nggak pernah lihat atau kita tuh belum pernah lihat cara mereka selebrasi itu gimana gitu. Jadi kita memang tuh nonton pertandingan selesai itu kan bisa komentator ngomong, biasa kita langsung udah matiin gitu. Yang penting ya udah mau menang mau kalah kan kita pasti nonton pertandingannya. Kita memang salah nggak dengan ritualnya harus apa atau apa. Dan kita memang kan berharapnya kita diarahkan juga dong kalau waktu main di lapangan tuh harus apa gitu. Nah kalau mungkin aku sedikit
bilang bahwa lagu Rindu ini itu, aku kenapa pasti kalau lihat videonya kalian bisa lihat aku nggak nyanyi, karena aku beberapa kali ngasih kode untuk stop, tapi tetap nggak di stop juga sama aku udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitia, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop aku mundur, aku bilang ke tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HP, aku bilang tolong di stop nggak gitu. Aku udah agak kayak gitu, baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagi, tapi kita yang meminta untuk berhenti, karena pas lagu bergerak masih orang masih maksudnya masih nggak ada masalah. Begitu lagu kita nyanyi itu kita kayak merasa juga kita ngapain sih. Jadi itu ya teman-teman, sudah jelas ya bahwa terkait dengan peristiwa kemarin di Stadion Gelora Bung Karno yang Anang dan Ashanty itu disoraki oleh para supporter timnas, sebenarnya ini lebih kepada miskomunikasi ya. Mereka ini hanya mengikuti arahan susunan acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi bukan murni kesalahan mereka berdua ya. Kalau kita mendengar penjelasan ini tadi, bahkan Ashanty sendiri memerintahkan kepada timnya untuk stop lagu yang mereka bawakan karena dia merasa risih, merasa tidak nyaman, hingga pada akhirnya di stop. Nah, info yang beredar bahwa itu karena permintaan supporter, makanya diberhentikan di tengah jalan. Jadi sebenarnya tidak ya, ini diminta sendiri oleh Ashanty. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang dari kemarin membuli anak Ashanty, berhentilah ya. Karena ini sejujurnya mereka ini tampil tanpa dibayar. Mereka diminta. Mereka hanya mengikuti arahan. Anang Ashanty sampai tutup kolom komentar, kena mental gara-gara dihujat terus nyanyi after laga timnas kemarin. Aduh, gimana ya, sebenarnya kasihan juga ya weh. Kasihan lah, ini pasangan kan ya, orang tua, udah punya cucu lagi. Ya udahlah ya, mungkin mereka kan cuma terima job, cuma nyanyi. Ya mereka cuma menjalankan tugasnya. Mereka kira bisa membuat suasana happy karena timnas menang itu sambil nyanyi-nyanyi, tapi bener nih kata Mak Lambe ya, itu tuh yang membuat fans bola murka karena dia mengganggu momen sakral. Jadi kalian tahu dong ya, pemain itu kalau udah keliling lapangan buat lingkaran itu artinya memang mau nyanyi lagu kebangsaan gitu. Dan itu tuh jarang-jarang disiarin di TV guys. Biasanya kita curi-curi dari story orang yang nonton di sana. Ini kemarin disiarin di TV dan gue berharap dong, gue nonton di rumah berharap nyanyi pas mereka keliling lingkaran itu, tapi udahlah ya, kasihan woi, jangan galak-galak lah, jangan galak-galak sama mereka. Ya udahlah ya, toh timnas sudah menang, ini jadi pelajaran buat mereka dan artis-artis lainnya, hati-hati kalau terima job buat tampil di event olahraga kayak timnas ini. Supporternya solid men. Semangat buat Bunda Ashanty dan Pipi Anang, semangat ya. Bukan dong kalau komentarnya lagi kan banyak emosi silaturahmi. Ya, pada intinya tadi mereka sudah memberikan klarifikasi ya, bahwa itu adalah permintaan dari panitia. Mereka hanya menjalankan tugas itu. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Falco Ngoe. Salam olahraga.